Baik, perkenalkan nama saya Gladia Surga Kristinapa dengan NIM 2323701037 dari Prodi D3 Teknik Sipil kelas 1B, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanika rekayasa 1. Mekanika rekayasa atau disebut juga mekanika teknik adalah cabang ilmu teknik yang berkaitan dengan studi tentang perilaku dan analisis objek fisik atau sistem dalam konteks rekayasa dan teknologi. Ini mencakup aplikasi prinsip-prinsip mekanika untuk merancang, menganalisis, dan memahami bagaimana berbagai struktur dan mesin bekerja. Pemanfaatan mekanika rekayasa atau teknik dalam bidang teknik sipil dan arsitektur, khususnya untuk mempelajari struktur bangunan secara mendasar. Secara khusus, mekanika teknik digunakan untuk mengetahui beban yang bekerja pada suatu bangunan berdasarkan kepada perilaku struktur bangunan itu sendiri. Untuk itu kita perlu mengetahui dasar-dasar dari mekanika rekayasa atau mekanika teknik seperti gaya. Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk atau wujud dari yang baik menjadi kurang baik pada suatu struktur. Gaya dalam ilmu fisika adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Nah, berikut jenis-jenis gaya, yaitu gaya-gaya koliner adalah gaya-gaya yang segaris kerjanya terletak pada suatu garis lurus. Yang berikut adalah gaya-gaya sejajar, yaitu gaya-gaya yang garis kerjanya sejajar satu sama yang lain. Berikut adalah gaya-gaya koplanar, adalah gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada suatu bidang rata. Yang berikut, gaya-gaya ruang, adalah gaya-gaya yang bekerja di dalam ruang 3 dimensi. Dan yang berikut adalah gaya-gaya konkuren, yaitu gaya-gaya yang garis kerjanya melalui sebuah titik. Sebaliknya, jika tidak melalui sebuah titik dinamakan non-konkuren. Yang berikut adalah resultan gaya. Resultan gaya adalah satu gaya yang menggantikan atau mewakili beberapa gaya atau elemen. Di sini terdapat 4 metode menghitung resultan gaya, yaitu yang pertama penjumlahan, pengurangan, metode segitiga, dan juga metode paralelogram. Untuk menghitung kesetimbangan, kita dapat menghitungnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, sigma FH sama dengan 0, yaitu jumlah keseluruhan gaya horizontal sama dengan 0. Sigma FV sama dengan 0, yaitu jumlah keseluruhan gaya vertikal yang sama dengan 0. Lalu sigma Fm sama dengan 0, yaitu jumlah keseluruhan gaya momen sama dengan 0. Yang berikut adalah perjanjian tanda, di mana pada gaya horizontal, arah ke kanan nilai gayanya positif, sedangkan arah ke kiri nilai gayanya negatif. Untuk gaya vertikal, arah ke atas nilai gayanya positif, sedangkan arah ke bawah nilai gayanya negatif. Dan untuk gaya momen, rotasi momen berlawanan arah jarum jam, maka nilai gayanya negatif, sedangkan rotasi momen searah jarum jam, maka nilai gayanya bersifat positif. Berikut kita masuk pada tumpuan atau perletakan, di mana tumpuan merupakan tempat perletakan konstruksi atau dukungan bagi konstruksi dalam meneruskan gaya-gaya yang bekerja ke pondasi. Di sini terdapat 3 jenis tumpuan, yaitu yang pertama tumpuan sendi, di mana tumpuan sendi mampu memberikan reaksi arah vertikal dan reaksi arah horizontal, atau terdapat 2 buah variabel yang akan diselesaikan, yaitu RVB dan juga RH, atau reaksi vertikal maupun dan juga reaksi horizontal. Tumpuan sendi ini tidak dapat menahan momen. Yang kedua adalah tumpuan roll. Tumpuan roll adalah tumpuan yang dapat bergeser ke arah horizontal, sehingga tumpuan ini tidak dapat menahan gaya horizontal. Tumpuan roll hanya mampu memberikan reaksi arah vertikal, artinya tumpuan hanya dapat menahan gaya vertikal saja, sehingga hanya terdapat 1 buah variabel yang akan diselesaikan, yaitu RV.
Tumpuan ini pula tidak dapat menahan momen. Dan yang ketiga, yaitu tumpuan jepit. Tumpuan jepit berupa balok yang terjepit pada tiang kolom seperti ditunjukkan gambar di bawah, di mana tumpuan ini mampu memberikan reaksi terhadap gaya vertikal, gaya horizontal, bahkan mampu memberikan reaksi terhadap putaran momen, sehingga pada tumpuan jepit terdapat 3 buah reaksi, yaitu reaksi vertikal, reaksi horizontal, dan juga reaksi momen. Yang berikut adalah pembebanan. Menurut Standar Nasional Indonesia tahun 2020 ada macam beban yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama beban mati, beban hidup, beban gempa, beban angin, dan juga beban khusus. Yang dimaksud dengan beban mati atau dead load menurut Standar Nasional Indonesia tahun 2020 yaitu adalah beban tetap yang disebabkan oleh berat sendiri dari struktur bangunan dan elemen-elemen permanen lainnya seperti dinding, lantai, atap, dan sebagainya. Lalu yang dimaksud dengan beban hidup atau life load adalah beban yang dapat berubah-ubah seperti beban orang, perabotan, peralatan, dan aktivitas manusia lainnya yang terjadi di dalam atau di atas struktur bangunan. Lalu, maksud dengan beban gempa yaitu beban yang disebabkan oleh getaran akibat gempa bumi. Yang keempat, beban angin. Yang dimaksud dengan beban angin adalah beban yang disebabkan oleh tekanan angin yang bekerja pada permukaan eksterior bangunan. Ini termasuk tekanan angin positif dan tekanan angin negatif, di mana tekanan angin positif adalah terhadap bangunan dan tekanan angin negatif yaitu menarik dari bangunan. Dan yang kelima yaitu beban khusus. Beban khusus atau beban spesifik adalah beban tambahan yang diterapkan pada struktur bangunan berdasarkan karakteristik khusus dari bangunan tersebut. Beban ini tidak termasuk dalam kategori beban umum seperti beban mati, beban hidup, beban angin, atau beban gempa. Beban khusus dapat bervariasi tergantung pada keperluan atau persyaratan proyek tertentu. Sebagai contoh yaitu beban perpindahan, beban rekayasa sipil khusus, beban gaya khusus, beban sementara khusus, dan beban spesifik lainnya. Yang berikut kita akan masuk pada reaksi perletakan. Munculnya reaksi pada lokasi titik A dan titik B pada sebuah balok sederhana disebabkan karena ujung-ujung balok diletakkan pada 2 buah scaffolding atau perancah, sehingga reaksi tersebut dinamakan dengan reaksi perletakan dengan simbol RV. Reaksi perletakan di titik A disimbolkan dengan RVA, sedangkan pada titik B disimbolkan dengan RVB. Kita akan masuk pada contoh soal di mana kita bisa memperhatikan konstruksi balok sederhana di bawah ini dengan bentang balok sepanjang 4 meter, di mana pada titik A diberi perlakuan perletakan sendi dan di titik B diberi perlakuan perletakan roll. Pada balok sederhana tersebut bekerja beban terpusat vertikal sebesar P sama dengan 10 ton yang berjarak 1 meter dari titik A dan berjarak 3 meter dari titik B. Hitunglah reaksi perletakan pada titik A dan titik B. Penyelesaiannya yaitu yang untuk reaksi perletakan pada titik A dengan sigma MB sama dengan 0, di mana semua gaya kita memuatkan pada titik B, dan asumsikan arah RVA ke atas, maka kita dapat menghitungnya sebagai berikut, yaitu positif RVA dikali dengan bentang keseluruhan balok yaitu 4 meter dikurangi dengan 10 ton dikali 3 meter sama dengan 0, sehingga positif RVA dikali 4 meter dikurangi 30 ton meter sama dengan 0, dan RVA dikali 4 meter
sama dengan positif 30 ton meter, di mana kita pindah ruaskan negatif 30 ke sebelah tanda sama dengan, sehingga di sini menjadi positif 30 ton. Dan nilai RVA-nya yang kita dapat yaitu 30 ton meter dibagi dengan 4 meter, di mana meter per meter habis, sehingga 30 ton dibagi 4 sama dengan 7,5 ton. Karena nilai RVA-nya sama dengan positif 7,5 ton, maka sesuai dengan asumsi di awal perhitungan dan arah RVA ke atas. Untuk titik B, sigma MA sama dengan 0, di mana semua gaya dimomentkan ke titik A, dan asumsikan arah RVB ke atas, maka kita bisa menggunakan rumus negatif RVB dikali 4 meter ditambah 10 ton dikali 1 meter sama dengan 0. Negatif RVB dikali 4 meter sama dengan negatif 10 ton dikali 1 meter, karena kita pindah ruaskan nilai 10 ton nilai 10 ton dikali 1 meter ke sebelah sama dengan, sehingga hasilnya negatif. Dan nilai RVB nya yaitu 10 ton dikali 1 meter dibagi 4 meter, di mana meter per meter habis, sehingga 10 ton dibagi 4 sama dengan 2,5 ton. Karena nilai RVB sama dengan positif 2,5 ton, maka sesuai dengan asumsi di awal perhitungan dan arah RVB ke atas. Yang berikut kita melakukan kontrol. Di sini ada kontrol sigma H sama dengan 0, RH sama dengan 0, karena tidak ada beban horizontal yang bekerja pada bentang balok AB, sehingga nilai reaksi horizontalnya tidak ada atau sama dengan 0. Untuk reaksi vertikal, kita bisa menggunakan rumus sigma V sama dengan 0 dengan RVA, nilai RVA ditambah RVB dikurangi dengan P sama dengan 0, di mana RVA yang kita dapat yaitu 7,5 ton ditambah dengan nilai RVB yaitu 2,5 ton sama dengan 10 ton dikurangi dengan P sama dengan 10 ton, maka 10 dikurangi 10 sama dengan 0, di mana 0 sama dengan 0 artinya reaksi vertikal pada balok tersebut memenuhi, sehingga kita dapat membuat kesimpulan bahwa balok sederhana AB dengan bentang 4 meter dibebani aksi beban P sebesar 10 ton, sehingga reaksi perletakan yang terjadi di titik A yaitu sebesar 7,5 ton dengan arahnya ke atas, dan di titik B sebesar 2,5 ton dengan arah ke atas. Dengan ilustrasi permodelannya ditunjukkan pada gambar berikut. Yang berikut kita akan masuk pada contoh soal kedua. Seperti contoh soal yang pertama, di sini ada sebuah balok sederhana dengan bentang 8 meter, dan di titik A diberi perlakuan perletakan sendi, dan di titik B diberi perlakuan perletakan roll. Dan pada balok sederhana tersebut bekerja beban terpusat vertikal sebesar 2 ton yang berjarak 2 meter dari titik A dan berjarak 6 meter dari titik B. Hitunglah reaksi perletakan pada titik A dan titik B. Langkah-langkah yang dilakukan sama seperti contoh soal yang pertama, di mana pada titik A kita mencari dengan sigma MB sama dengan 0, dan kita asumsikan nilai RVA-nya ke atas, maka kita memperoleh nilai RVA sebesar 1,5 ton bernilai positif, maka arahnya ke atas sesuai dengan
asumsi kita. Dan untuk titik B, sigma MA di mana semua gaya kita bebankan pada titik A, dan juga kita asumsikan nilai RVB-nya ke atas, maka kita memperoleh nilai 0,5 ton dan juga bernilai positif sesuai dengan asumsi awal kita bahwa nilai RVB-nya, arah RVB-nya ke atas. Untuk kontrol sigma H di sini sama dengan 0, di mana RH sama dengan 0 karena tidak ada beban horizontal yang bekerja pada bentang balok A, AB. Untuk kontrol sigma V atau vertikal sama dengan 0, di mana nilai RVA ditambah RVB dikurangi dengan beban atau P, yaitu 1,5 ton ditambah 0,5 ton sama dengan 2 ton dikurangi dengan bebannya sebesar 2 beban aksial yang bekerja pada bentang balok tersebut sebesar 2 ton, maka hasilnya 0 sama dengan 0 dan memenuhi. Kesimpulannya pun sama, bahwa balok sederhana AB dengan bentang 8 meter dibebani aksi beban P sebesar 2 ton, sehingga reaksi perletakan yang terjadi di titik A sama dengan 1,5 ton dengan arahnya ke atas, dan di titik B nilainya 0,5 ton dengan arahnya ke atas, dan permodelannya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Lalu bagaimana jika suatu balok bekerja beban terpusat diagonal? Di mana beban terpusat diagonal adalah jenis pembebanan yang bekerja membentuk sudut terhadap bidang datarnya. Kita akan masuk pada contoh soal, yaitu pada konstruksi balok sederhana di bawah ini dengan bentang L sepanjang 4 meter, di mana di titik A diberi perlakuan sendi dan di titik B diberi perlakuan perletakan roll. Pada balok sederhana tersebut bekerja beban terpusat vertikal sebesar P sama dengan 10 ton yang berjarak 1 meter dari titik A dan berjarak 3 meter dari titik B, serta besar sudut alfanya sebesar 30 derajat. Hitunglah reaksi perletakan pada titik A dan titik B. Langkah pertama adalah kita cerminkan gaya P terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan menggunakan rumus untuk Px itu sama dengan P dikali cos alfa, dan untuk PY itu sama dengan P dikali sin alfa. Untuk nilai Px-nya yaitu 10 ton dikali cos 30 derajat sama dengan 8,66 ton, dan untuk PY itu sama dengan 10 ton dikali sin 30 derajat sama dengan 5 ton. Bila digambarkan kembali konstruksi simpel beam di atas, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Yang berikut kita mencari reaksi perletakan pada titik A. Untuk reaksi perletakan vertikal atau RVA itu sigma MB sama dengan 0 atau semua gaya dimomenkan ke titik B, dan asumsikan RVA arahnya ke atas. Maka di sini kita bisa memperoleh nilai RVA 3,75 ton. Karena nilai RVA-nya positif, maka sesuai dengan asumsi di awal perhitungan dan arah RVA ke atas. Untuk titik B, sigma MA sama dengan 0, di mana semua gaya dimomenkan ke titik A, dan asumsikan RVB arahnya ke atas, maka kita memperoleh nilai RVB sebesar positif 1,25 ton. Dan sesuai dengan asumsi awal perhitungan, yaitu arah RVB ke atas. Untuk reaksi horizontal atau RHA, di mana sigma H sama dengan 0, asumsikan RHA arahnya ke kanan, maka kita memperoleh nilai
positif RHA dikurang dengan PX sama dengan 0. Positif RHA kurang 8,66 ton sama dengan 0. RHA sama dengan 8,66 ton. Karena nilai RHA sama dengan positif, maka sesuai dengan asumsi awal perhitungan dan arah RHA ke kanan. Untuk kontrol reaksi vertikal sama dengan 0, nilai RVA ditambah RVB dikurangi dengan nilai PY sama dengan 0. Di mana nilai RVA yang kita dapat yaitu 3,75 ton, ditambah dengan nilai RVB yaitu 1,25 ton, dikurangi dengan nilai PY yaitu 5 ton, sama dengan 0, sama dengan 5 ton dikurangi 5 ton sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan 0, sehingga memenuhi untuk reaksi vertikal. Yaitu balok sederhana AB dengan bentang 4 meter dibebani aksi beban P sebesar 10 ton yang membentuk sudut 30 derajat, sehingga reaksi perletakan yang terjadi di titik A sama dengan 3,75 ton dan arahnya ke atas. Untuk reaksi horizontal pada titik A itu sebesar 8,66 ton dan reaksi perletakan pada titik B sebesar 1,25 ton dan arahnya ke atas. Dengan ilustrasi permodelannya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yang berikut kita akan masuk dalam gaya dalam. Gaya dalam adalah gaya yang melawan gaya luar yang timbul dari kekuatan bahan konstruksi. Gaya dalam dapat dibedakan menjadi gaya normal atau normal force, adalah gaya yang bekerja sejajar atau searah sumbu batang. Yang berikut adalah gaya lintang atau geser atau shearing force, adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada sumbu batang. Dan yang terakhir adalah momen lentur atau bending moment, yaitu gaya yang menahan lentur sumbu batang. Adapun perjanjian tanda dalam menghitung gaya dalam dari suatu struktur yaitu seperti kita bisa melihat pada gambar di bawah ini. Bagaimana jika melihat pada arah pandang kiri potongan dan arah pandang kanan potongan yang bernilai positif dan negatif. Kita akan masuk pada contoh soalnya, yaitu pada contoh soal ini kita melanjutkan dari contoh soal 2 yang telah dibahas sebelumnya, di mana kita akan menghitung gaya dalam normal, lintang, dan juga gaya dalam momen. Pertama, yaitu kita dapat memberi potongan pada segmen pengamatan. Perhitungan dilakukan dengan memberikan potongan pada setiap segmen pengamatan sehingga konstruksi simple beam menjadi 2 benda bebas atau free body. Pada contoh soal 4 ini yang menjadi segmen pengamatan terdiri dari 2 segmen, yaitu segmen AC dan segmen CB. Sehingga potongan yang akan diberikan pun terdiri dari 2 potongan, yaitu potongan 1-1 pada segmen AC dan potongan 2-2 pada segmen CB. Kita dapat gambarkannya seperti berikut, di mana potongan 1-1 pada segmen AC dan juga potongan 2-2 pada segmen CB. Langkah kedua yaitu kita lakukan perhitungan gaya dalam dimulai dari potongan 1-1 dengan melihat arah pandang pada potongan, di mana di sini ada 2 arah pandang, yaitu arah pandang kiri potongan dan juga arah pandang kanan potongan. Karena agar lebih mudah kita menggunakan arah pandang kiri potongan, karena gaya yang bekerja atau beban yang bekerja pada arah pandang kiri potongan lebih sedikit dibandingkan pada arah pandang kanan potongan. Di sini pada potongan 1-1 kita akan melihat melalui arah pandang kiri potongan dengan detail sebagai berikut, di mana pada potongan 1-1 dengan arah pandang kiri potongan
dengan interval potongan sepanjang 2 meter pada segmen pengamatan titik A dan titik C. Gaya dalam normal, di sini rumus yang digunakan yaitu Nx sama dengan 0 karena tidak ada reaksi horizontal yang bekerja pada balok tersebut. Dan untuk gaya dalam lintang, di sini kita menggunakan rumus dx sama dengan positif RVA karena sesuai dengan perjanjian tanda jika melihat arah kiri potongan. Jika arahnya ke atas, maka nilainya positif, sehingga untuk gaya lintang nilainya positif 1,5 ton. Dan untuk mencari nilai momen, kita menggunakan rumus Mx sama dengan RVA dikali X, di mana nilai X sendiri adalah jarak yang akan digunakan. Sehingga kita mendapatkan hasilnya seperti pada tabel yang telah dilampirkan. Lalu yang berikut, kita melakukan perhitungan gaya dalam pada potongan 22, di mana kita akan menggunakan arah pandang kiri potongan. Untuk potongan 22 dengan interval potongan 2 meter sampai 8 meter dan segmen pengamatan dari titik C sampai titik B dengan arah pandang kiri potongan sama seperti sebelumnya. Untuk gaya dalam normal tidak ada atau sama dengan 0, dan untuk gaya dalam lintang atau dx itu sama dengan positif RVA karena di sini bekerja nilai RVA-nya ke atas sehingga bernilai positif, dikurangi P karena kita bisa lihat bahwa pada titik C bekerja nilai P yang arahnya ke bawah sehingga bernilai negatif. Kita bisa masukkan rumusnya seperti pada tabel. Dan untuk mencari nilai momen, kita menggunakan rumus Mx sama dengan RVA dikali X. X adalah jarak yang ingin kita masukkan sejauh arah pandang. Dikurangi dengan P dikali dengan X dikurangi 2. Dan perhitungannya bisa kita lihat pada tabel yang telah dilampirkan. Berikutnya yaitu kita lakukan tabulasi gaya dalam N, D, dan M seperti pada tabel berikut setelah kita melakukan perhitungan. Yang berikut kita akan masuk pada diagram gaya dalam. Diagram gaya dalam adalah diagram yang menggambarkan besarnya gaya dalam yang terjadi pada suatu konstruksi. Macam-macam diagram gaya dalam itu sendiri adalah sebagai berikut, yaitu diagram gaya normal, yaitu diagram yang menggambarkan besarnya gaya normal yang terjadi pada suatu konstruksi. Yang kedua, diagram gaya geser, yaitu diagram yang menggambarkan besarnya gaya geser yang terjadi pada suatu konstruksi. Dan diagram momen, yaitu diagram yang menggambarkan besarnya momen lentur yang terjadi pada suatu konstruksi. Aturan dalam menggambar diagram gaya dalam yaitu yang pertama, saat menggambar diagram gaya dalam normal, daerah positif berada di atas garis netral, sedangkan daerah negatif berada di bawah garis netral. Saat menggambar diagram gaya dalam lintang atau D, daerah positif berada di atas garis netral, sedangkan daerah negatif berada di bawah garis netral. Dan saat menggambar diagram gaya dalam momen, daerah positif berada di bawah garis netral, sedangkan daerah negatif berada di atas garis netral.
Kita akan masuk dengan contoh soal. Pada contoh soal 5 ini merupakan lanjutan dari contoh soal 2 dan 4 yang telah dibahas sebelumnya. Dengan perintah gambarkan gaya dalam normal, gaya dalam lintang, dan gaya dalam momen. Nah, kita telah melakukan perhitungan reaksi perletakan dan juga perhitungan gaya dalam dengan hasilnya pada tabel yang telah dilampirkan, sehingga diagram gaya dalam dapat kita gambarkan sebagai berikut. Untuk gaya dalam normal karena tidak ada, maka tidak perlu. Sedangkan untuk diagram gaya dalam lintang, kita dapat gambarkan seperti berikut, di mana jika hasil positif maka berada di atas garis netral, dan jika gaya dalam lintangnya bernilai negatif maka berada di bawah garis netral. Sama halnya pada gaya dalam momen, di mana kita bisa lihat pada gambar berikut. Berikut kita akan masuk pada beban merata. Beban merata atau terbagi dalam muatan yang tidak tertuju pada satu titik, tetapi terbagi pada bagian atau seluruh elemen struktur tersebut. Untuk beban merata dalam mekanika rekayasa biasanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama beban terbagi rata persegi, yaitu beban atau muatan yang terbagi merata sepanjang benda tersebut. Contohnya beban sendiri balok, pelat, lantai, rangka atap, dan lain-lain. Dan yang berikut adalah beban terbagi segitiga, yaitu beban terbagi atau muatan yang terbagi berupa bidang segitiga. Contohnya pada beban konsol, beban cantilever, beban ledakan, beban mobil yang berhenti mendadak pada saat berjalan di suatu jembatan. Di sini kita akan masuk pada contoh soal di mana suatu konstruksi balok sederhana dengan bentang L sepanjang 5 meter dibebani beban terbagi rata sebesar Q sama dengan 10 ton per meter seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Hitunglah reaksi perletakan yang terjadi dan hitung pula gaya dalam N, D, dan M serta gambarkan diagram N, D, dan M. Posisi atau letak dari beban terpusat Q adalah berada pada pusat beban merata tersebut. Berdasarkan gambar konstruksi simpel beam di atas, dapat diketahui tipe beban merata di atas adalah beban merata berbentuk persegi panjang, sehingga titik berat dari persegi panjang adalah setengah L, itu sama dengan setengah kali 5 meter sama dengan 2,5 meter. Yang berikut adalah step pertama, yaitu kita ubah beban merata menjadi beban terpusat agar mempermudah perhitungan reaksi perletakan Q, yaitu sama dengan Q dikali L, artinya beban merata Q bekerja sepanjang L sama dengan 5 meter, sehingga beban Q harus dikalikan panjang di mana beban Q tersebut bekerja, sehingga beban terpusat yang kita peroleh yaitu Q sama dengan 10 ton per meter dikali 5 meter, sehingga besar nilai Q yaitu sebesar 50 ton. Lalu step kedua, seperti yang sebelumnya, kita hitung reaksi perletakan pada titik A dan titik B. Dan nilai RVA yang kita dapat yaitu positif 25 ton meter. Karena nilainya positif, maka arah gaya RVA-nya ke atas. Dan untuk nilai RVB itu sama dengan positif 25 ton meter. Karena nilainya positif, maka arah gaya RVB-nya ke atas sesuai dengan asumsi kita. Dan untuk sigma H sama dengan 0, RHA-nya sama dengan 0 sebab tidak ditemukan bekerja beban horizontal pada konstruksi simpel beam tersebut. Dan untuk kontrol reaksi vertikal, di mana sigma V sama dengan 0, RVA tambah RVB dikurangi dengan
Q atau beban terpusat, sehingga hasilnya itu 0 sama dengan 0 dan memenuhi. Dan reaksi perletakan konstruksi sipil beam yang bekerja beban merata dapat kita gambar seperti pada gambar yang telah dicantumkan. Langkah berikut adalah yaitu kita menghitung gaya dalam, karena di sini bekerja beban merata, sehingga pada potongan satu-satu kita hitung lagi nilai Q1-nya dengan sehingga besar nilai Q1 yaitu sebesar Q dikali X, di mana nilai Q sendiri adalah 10 ton per meter dikali X, sehingga besar nilai Q1 yaitu 10X. Dan letak Q1 adalah setengah X dari titik A atau dari potongan 1-1. Dan kita dapat melakukan tabulasi pada tabel seperti yang telah dicantumkan sesuai dengan rumus yang ada, sehingga kita memperoleh hasil seperti berikut. Kita akan menghitung momen maksimal dan juga letak momen maksimal, di mana jika kita lihat pada tabel, pada titik tinjauan 2 meter dan 3 meter, ini hasilnya belum mencapai momen maksimum. Sehingga kita perlu mencari momen maksimum dengan rumus mx sama dengan 25x dikurangi 5x pangkat 2, dan juga jarak x dari sisi kiri balok di mana terjadi momen maksimum adalah 25 dikurangi 10x sama dengan 0, x sama dengan 25 dibagi 10 sama dengan 2,5 meter. Untuk letak momen maksimum berada pada X sama dengan 2,5 meter, terhitung dari sisi kiri balok yaitu titik A, sedangkan besar momen maksimum adalah untuk X 2,5 meter, maka letak momen maksimumnya yaitu kita masukkan pada rumus momen di mana 25x dikurang 5x pangkat 2, di mana nilai x kita ganti dengan 2,5. Sehingga kita memperoleh momen maksimumnya yaitu 31,25 ton per 31,25 ton meter dan terletak pada jarak 2,5 meter. Yang berikut adalah kita menggambarkan diagram gaya dalam seperti pada gambar berikut, di mana gaya dalam normal tidak ada karena tidak bekerja reaksi horizontal. Dan untuk diagram gaya dalam lintang digambarkan seperti berikut, di mana jika bernilai positif maka berada pada atas garis netral, sedangkan jika nilainya negatif maka berada pada bawah garis netral. Dan untuk diagram gaya dalam momen digambarkan seperti berikut, dengan nilai maksimumnya atau momen maksimumnya itu 31,25 ton dan berada pada jarak 2,5 meter. Akan masuk pada konstruksi balok sederhana yang dibebani beban merata berbentuk segitiga dengan bentang L sepanjang 5 meter dan beban merata berbentuk segitiga sebesar Q sama dengan 10 ton per meter seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Hitunglah reaksi perletakan yang terjadi dan hitung pula gaya dalam N, D, dan M serta gambarkan diagram N, D, dan M. Step pertama, seperti yang sebelumnya, itu kita ubah beban merata segitiga menjadi beban terpusat Q, di mana untuk mencari besar beban Q adalah setengah dikali Q dikali L, dan kita mendapat hasil 25 ton,
Dan letak beban Q adalah 1/3 dikali L dan 2/3 dikali L, di mana untuk 1/3 dikali L kita memperoleh hasil 1,67 meter, dan untuk 2/3 dikali L kita memperoleh hasil sebesar 3,33 meter. Dan kita bisa melihat hasilnya seperti gambar di bawah ini. Dan yang berikut adalah kita melakukan hitung reaksi perletakan. Sama seperti sebelumnya, kita mencari nilai RVA-nya, RVB-nya, RHA, dan juga kontrol sigma V. Seperti tahap-tahap sebelumnya, di mana di sini kita memperoleh nilai RVA sama dengan positif 8,35 ton, dan juga RVB-nya positif 16,65 ton. Dan untuk RHA sama dengan 0 karena tidak ditemukan bekerja beban horizontal pada konstruksi simple beam tersebut. Dan untuk kontrol reaksi vertikal, itu sigma V sama dengan 0, di mana RVA ditambah RVB dikurangi dengan Q atau beban terpusat sama dengan 0. Kita memperoleh nilai 0 sama dengan 0 dan memenuhi. Sehingga reaksi perletakan konstruksi simple beam yang bekerja pada beban merata segitiga dapat kita gambar seperti gambar yang telah dilampirkan. Dan yang berikut adalah kita menghitung gaya dalam. Seperti sebelum-sebelumnya, kita buat potongan satu-satu sejarak X dari titik A pada segmen AC dengan interval bentang adalah 0,0 sampai dengan 5 meter. Sedangkan perjanjian tanda yang dipakai adalah melihat kiri potongan satu-satu dengan detail potongan tersebut adalah sebagai berikut. Yang diambil adalah arah pandang kiri potongan sebab dianggap mudah diselesaikan karena memiliki sedikit gaya untuk dianalisa. Jika kita melihat pada arah pandang kiri potongan, di sini kita harus mencari lagi nilai Q1. Di sini besar nilai Q1 menggunakan cara matematis perbandingan segitiga, maka kita akan memperoleh hasil Q1 yaitu 2X, dan untuk muatan beban terpusatnya yaitu Q1 dihitung sebagai berikut, dan kita memperoleh hasilnya X pangkat 2. Langkah yang berikut adalah sebelum-sebelumnya, hasil perhitungannya kita masukkan pada tabel berikut dan sesuai dengan rumus yang ada. Dimana jika melihat arah pandang kiri potongan, maka hasilnya tertera pada, untuk gaya dalamnya bisa kita lihat pada tabel tersebut. Sama seperti sebelumnya, kita menghitung nilai momen maksimal dan juga letak momen maksimalnya dengan rumus seperti berikut, di mana untuk letak momen maksimumnya kita menggunakan gaya lintang dengan dx sama dengan 0, di mana 8,35 dikurang x dipangkatkan 2 sama dengan 0, di mana x pangkat 2 sama dengan 8,35, dan nilai x sampai sebesar 2,8964 meter. Lalu kita masukkan kembali nilai x sebesar 2,88,964 meter ke dalam persamaan gaya dalam lintang, dan kita memperoleh hasilnya sama dengan 0, berarti sesuai nilai dx sama dengan 0. Dan pada jarak x 2,88,964 meter, gaya dalam lintang menyentuh garis netral sehingga menghasilkan nilai gaya dalam sama dengan 0. Pada jarak inilah terjadi momen maksimum sebesar M max sama dengan 8,35 X dikurangi 1/3 X pangkat 3. Dan kita memperoleh momen maksimumnya sebesar positif 16,08
0,856445 ton meter. Dan kita dapat gambarkan diagram gaya dalamnya seperti berikut, di mana untuk gaya dalam normal tidak ada kalau tidak bekerja beban horizontal. Sedangkan untuk gaya dalam lintang kita dapat gambarkan seperti berikut, di mana pada jarak 2,889964 meter menyentuh garis netral. Dan untuk diagram gaya dalam momen sama juga pada jarak 2,889964 meter itu menyentuh momen maksimum. Sampaikan, dan saya mohon maaf bila terdapat kesalahan karena kurangnya penguasaan materi atau karena terlalu bertele-tele dalam menyampaikan materi. Sekiranya apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih.